Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Kembali lagi berjumpa dengan saya Usman Rusmawan. Di video kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang pertanyaan ya. Apakah mungkin untuk kita membuka usaha dengan modal 0 rupiah? Nah, jawabannya itu adalah tentu tidak bisa, teman-teman ya. Semua jenis usaha itu tentunya memerlukan modal ya, terutama modal uang seperti itu. Jadi tentu tidak mungkin ya kita dapat membuka usaha tanpa mempunyai modal seperti itu. Akan tetapi kalau teman-teman nggak punya uang, apakah bisa membuka usaha? Tentu bisa, teman-teman ya. Kita tidak bisa membuka usaha tanpa modal uang, tetapi kalau kita nggak punya uang, kita tetap bisa membuka usaha, teman-teman. Dan di video kali ini saya akan terangkan kepada teman-teman semua gimana caranya. Silakan ikuti videonya sampai selesai ya. Oke, baik teman-teman, berbicara tentang perihal modal ini, saya akan bantu klasifikasikan ya ke dalam dua hal jenis modal usaha yang perlu kita siapkan dalam memulai proses usaha ini. Yang pertama itu adalah modal fisik atau modal finansial. Dalam hal ini contohnya seperti peralatan yang teman-teman harus siapkan ketika teman-teman akan memulai usaha itu. Yang kedua adalah modal non fisik ya, yang ini lebih ke skill atau kemampuan teman-teman ataupun ilmu yang teman-teman miliki dalam persiapan teman-teman untuk memulai usaha tersebut. Nah, sedikitnya dua hal tersebut adalah modal teman-teman yang harus miliki ketika teman-teman berencana ingin memulai usaha ya. Nah, kita akan coba bahas untuk modal yang pertama ini ya, modal fisik ya. Contohnya seperti ini ya, teman-teman, seperti kamera yang saya pegang ini, begitu. Lalu kemudian kalau misalkan teman-teman ingin berjualan, itu barang yang teman-teman akan jual gitu. Nah, itu adalah modal fisik ya. Tentunya untuk mendapatkan modal fisik tersebut, teman-teman harus mempunyai uang untuk mempersiapkannya. Nah, lalu akan muncul pertanyaan, ketika kita tidak mempunyai uang, apakah kita bisa mendapatkan modal fisik yang barusan saya sebutkan? Tentu jawabannya sangat bisa, teman-teman. Nah, saya akan cerita sedikit ya. Saya akan coba flashback ke 1 tahun ke belakang begitu ya. Ketika saya memutuskan untuk memiliki kamera Canon 80D ini ya. Seperti yang kita tahu bahwa Canon 80D ini itu harganya kisaran 9 juta sekian ya, 9 sampai 10 juta lah ya. Itu baru harga kameranya saja, belum lagi nanti lensa yang harus kita siapkan agar bisa kita menggunakan kamera ini. Itu ada tambahan harga sekitar 2 sampai 3 juta ya. Artinya untuk mendapatkan kamera seperti ini itu kita membutuhkan modal sekitar 15 juta ya. Belum lagi kita harus memberi lighting, lalu kemudian memberi tripod, lalu kemudian juga memberi background dan aksesoris yang lain-lainnya. Itu kira-kira kita akan habis di angka 20 juta, teman-teman ya. Nah, akan muncul pertanyaan lagi, apakah waktu itu saya mempunyai modal sebesar itu? Tentu enggak ada, teman-teman ya. Karena 20 juta itu nominal yang tidak kecil begitu. Nah, cara saya mengakalinya seperti apa? Caranya ya saya fokus dengan modal yang kedua tadi, teman-teman ya. Modal non fisik itu karena saya mempunyai banyak waktu begitu ya, di sela-sela saya menjaga konter, saya banyak waktu di sana. Lalu saya manfaatkan waktu tersebut untuk belajar, teman-teman ya, untuk mengasah kemampuan saya untuk mencari ilmu, cari banyak pengetahuan, banyak referensi dalam hal saya bagaimana caranya menghasilkan uang dengan menggunakan kamera ini ya. Walaupun waktu itu saya belum membeli ya, karena memang nggak ada tuh modal uangnya gitu. Tapi saya udah dapat modal yang kedua, yaitu saya mempunyai pengetahuan dalam hal mengoperasikan kamera ini begitu. Nah, kalau teman-teman belum punya kamera seperti ini, tapi teman-teman bisa mengoperasikannya, tentu itu merupakan modal yang teman-teman miliki juga seperti itu ya, walaupun teman-teman belum memiliki kameranya. Karena percuma juga nanti jatuhnya, teman-teman ya. Teman-teman punya modal untuk membeli kamera ini, tapi teman-teman tidak bisa mengoperasikannya, ya percuma juga begitu. Itu tidak akan menghasilkan buat teman-teman. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu ya, di sela-sela waktu luang saya dalam menjaga konter, saya terus belajar saja ya. Saya terus mencari referensi, saya baca-baca buku, lalu kemudian saya juga menonton video dari tutor yang ada begitu. Sehingga saya sampai ke titik di mana saya percaya diri ya untuk mengambil job ataupun sebuah pekerjaan dari sektor foto ini begitu ya.
Di antaranya yang paling mudah saya masuk ke sekolah gitu ya, melakukan foto-foto di acara kenaikan kelas, lalu kemudian masuk di foto pre-wedding, lalu kemudian foto wedding juga. Nah, kira-kira, hasilnya seperti ini ya, saya akan coba bantu tunjukkan ke teman-teman semua, kira-kira hasil jepretan saya waktu itu seperti apa. Kira-kira hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti itu, teman-teman ya. Itu dihasilkan dari kamera sewaan waktu itu ya, karena waktu itu saya belum ada cukup uang untuk membeli kamera ini. Lalu saya mengakalinya dengan kamera sewaan ya. Saya mengambil beberapa job, lalu saya kumpulkan uangnya dari usaha yang lain juga gitu ya, dari percetakan, dari usaha konter, saya kumpulkan uangnya sehingga saya bisa membeli kamera ini ya, seharga yang barusan saya sebutkan. Nah, intinya seperti itu teman-teman ya, tidak ada yang mustahil buat kita ya untuk memulai sesuatu. Namun seringkali dari banyak kita itu terlalu fokus ke modal tentang uang, uang, dan uang ya, sampai lupa ada hal yang lebih penting daripada uang, yaitu adalah ilmu teman-teman. Sehingga yang terjadi teman-teman punya uang, punya modal, memulai usaha, tapi minim ilmu pengetahuan, teman-teman akhirnya bukan untung yang didapat, tetapi sesuatu yang dapat mengecewakan teman-teman pastinya. Oke, mungkin itu saja ya video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.